Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. Jadi di pembelajaran kali ini kita membahas tentang tema jujur dan tanggung jawab dalam jual beli. So everybody please open chapter 4. Jujur dan tanggung jawab dalam jual beli. Nah, di sini kita akan membahas tentang pengertian jual beli, kemudian hukum jual beli, macam-macam jual beli, rukun jual beli, syarat sah jual beli, khiyar dan hikmah jual beli. Oke. Pertama-tama Ustazah menjelaskan apa pengertian daripada jual beli. Nah, perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti al-ba'i, yang artinya pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Sedangkan menurut istilah yang dimaksud dengan jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan dan keduanya menerima untuk dibelanjakan dengan ijab dan kabul menurut cara yang diatur oleh syar'ah. Sedangkan menurut mazhab Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta atau mal dengan harta dengan menggunakan cara tertentu. Nah, kalau kita di zaman sekarang itu kita menggunakan uang sebagai alat tukar, tapi sometimes bisa juga penukaran antara barang dengan barang. Tapi di zaman dahulu belum ada uang, orang-orang masih menggunakan istilah barter, yaitu tukar barang dengan barang. Nah, kita lanjut lagi, apa sih hukum jual beli itu? Nah, hukum jual beli itu adalah boleh. Ya, jual beli itu sudah ada sejak zaman dahulu. Nah, walaupun bentuknya berbeda, jual beli juga dibenarkan dan berlaku sejak zaman Rasulullah SAW. Jadi, pekerjaan sebagai pedagang itu adalah sunnah karena Rasulullah SAW juga pada saat menyebarkan agama Islam juga melalui jalur perdagangan. Seperti yang kita ketahui bahwa jual beli itu sudah merupakan satu hal yang sering kita lakukan, yang sering kita lihat juga. Contohnya seperti di pasar, ya. Kemudian zaman sekarang itu ada namanya jual beli melalui marketplace online, ya. Oke. Hukum jual beli pada dasarnya ialah halal atau boleh, artinya setiap orang Islam dalam mencari nafkahnya boleh dengan cara jual beli. Nah, jadi lebih baik jual beli daripada meminta-minta. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal bai'u mithlur riba wa ahlallahu al-bai'a wa harramar riba." Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 275 yang artinya bahwa jual beli sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, jadi maksudnya lebih baik kita melakukan jual beli, menjadi seorang pedagang daripada memakan uang riba. Nah, jadi apa contohnya? Contohnya itu kalau jual beli, misalkan Ustazah Iin beli buku seharga 5.000, kemudian Ustazah Iin jual dengan harga 8.000 atau 9.000. Nah, itu boleh daripada harus melakukan transaksi riba. Contohnya apa? Misalkan Ustazah Iin meminjam uang kepada Rehan 1.000 rupiah, lalu Ustazah Iin harus mengembalikan 2.000 rupiah. Nah, itu namanya riba. Kita harus menjauhi hal-hal tersebut. Oke, di sini ada 4 macam hukum jual beli, yaitu pertama mubah, boleh, merupakan hukum asal jual beli. Kemudian wajib, apabila menjual merupakan keharusan, misalnya menjual barang untuk bayar utang. Nah, kita ketahui bahwa utang itu wajib dibayar hukumnya, ya. Jadi daripada kita tidak membayar utang, lebih baik kita menjual sesuatu untuk menutupi utang.
Kemudian sunnah, misalnya menjual barang kepada sahabat atau orang yang sangat memerlukan barang yang dijual. Nah, itu hukumnya sunnah mendapat pahala. Haram, misalnya menjual barang yang dilarang untuk diperjualbelikan. Contoh menjual barang untuk maksiat, jual beli untuk menyakiti seseorang, jual beli untuk merusak harga pasar, dan jual beli dengan tujuan merusak ketentraman masyarakat, itu tidak boleh. Jual beli narkoba juga contohnya. Jual beli narkoba itu tidak boleh, hukumnya haram. Jual beli apalagi khamar itu juga tidak boleh, itu haram hukumnya ya. Nah, lanjut. Macam-macam jual beli ya, ini tadi Ustazah bilang ada namanya barter ya. Barter itu tukar menukar barang dengan barang. Kemudian ada money charger, pertukaran mata uang. Kemudian jual beli kontan, langsung dibayar tunai, berarti tidak utang ya. Jual beli dengan cara mengangsur atau kredit. Kredit itu maksudnya diutangkan, nah itu juga boleh. Jual beli dengan cara lelang atau ditawarkan kepada masyarakat umum untuk mendapatkan harga tertinggi. Kemudian apa saja bentuk jual beli yang terlarang? Nah, ini jual beli yang terlarang pertama yaitu jual beli yang tidak sah karena kurang syarat rukun. Contoh yaitu pertama jual beli dengan sistem ijon, yaitu jual beli yang belum jelas barangnya. Contohnya apa? Seperti buah-buahan yang masih muda, padi yang masih hijau yang memungkinkan dapat merugikan orang lain. Kemudian jual beli binatang ternak yang masih dalam kandungan dan belum jelas apakah setelah lahir anak binatang itu hidup atau mati, itu dilarang. Kemudian jual beli sperma atau air mani binatang jantan, itu juga tidak boleh. Lebih baik itu binatang jantan itu dikawinkan daripada spermanya dibeli, itu tidak boleh ya. Kemudian jual beli barang yang belum ada di tangan, maksudnya ialah barang yang dijual itu masih berada di tangan penjual pertama. Kemudian jual beli benda najis, minuman keras, babi, bangkai dan sebagainya itu dilarang. Jual beli, jadi contohnya itu jual beli apa namanya tadi? Yang sudah saya bilang tadi seperti narkoba itu semua dilarang ya, babi, anjing itu. Jual beli benda najis karena anjing juga merupakan hewan yang najis untuk kita umat Islam. Kemudian jual beli sah tapi terlarang. Jual beli sah tapi terlarang contohnya, bukan contoh sih. Yang pertama, jual beli yang dilakukan pada waktu sholat Jumat. Nah, itu tidak boleh ya. Sebenarnya itu sah, tapi itu dilarang karena ditakutkan kalau kita melakukan transaksi jual beli pada saat waktu sholat Jumat, itu konsentrasi sholatnya bisa terganggu ya. Jadi kalau misalkan kita punya toko saat sholat Jumat, usahakan ditutup saja dulu dan pergi tunaikan sholat Jumat. Jual beli dengan niat untuk ditimbun pada saat masyarakat membutuhkan. Contoh apa? Di zaman sekarang kita pandemi ini, orang-orang pada menimbun yang namanya masker waktu saat-saat gencar-gencarnya corona. Kemudian itu masker dijual dengan harga tinggi. Ketika orang sangat membutuhkan, akhirnya dengan mau tidak mau, dengan sangat terpaksa orang-orang semua membeli masker tersebut. Nah, itu tidak boleh ya. Yang mana harusnya di saat orang-orang membutuhkan, di situ kita harus jual, jangan ditimbun. Supaya kita bisa mendapat pahala. Kemudian membeli barang dengan menghadang di pinggir jalan, itu juga tidak boleh. Karena itu sangat tidak sopan dan itu bisa mencelakakan orang lain. Kemudian membeli atau menjual barang yang masih dalam tawaran orang lain. Jadi contoh misalkan Alvina membeli tas dengan ustazah seharga 50.000. Kemudian Alvina masih melakukan tawar-menawar dan ustazah bilang, boleh tidak 40.000 saja ustazah. Nah, tetapi ketika itu tiba-tiba Putri datang. Terus Putri bilang, ya sudah ustazah, nanti saya saja yang membeli. Oke, itu perbuatan yang tidak boleh ya, tidak boleh. Di saat orang masih melakukan tawar-menawar, jangan tiba-tiba ada yang datang kemudian terus mengambil barang tersebut, mau membeli barang tersebut, tidak boleh. Tapi tawar-menawar itu harus diselesaikan dulu, kemudian baru diambil oleh pembeli selanjutnya. Selanjutnya jual beli dengan menipu seperti mengurangi timbangan, takaran atau ukuran ya, tidak boleh.
Kemudian jual beli alat-alat untuk maksiat juga tidak boleh. Rukun dan syarat sah jual beli, yaitu rukunnya itu harus ada penjual, ada pembeli, barang yang diperjualbelikan, alat untuk menukar dalam kegiatan jual beli seperti uang, kemudian akad, yaitu ijab dan kabul antara penjual dan pembeli. Jadi contoh dalam kehidupan sehari-hari ijab dan kabul itu, ijab itu contohnya ustazah sebagai penjual, kemudian Farhan sebagai pembeli. Farhan datang membeli kepada ustazah, terus membeli jaket, terus ustazah bilang sebagai ijab ini ya, harga jaket ini 55.000. Nah, itu artinya ijab ya. Pembeli mengucapkan hal tersebut adalah ijab. Penjual mengucapkan hal tersebut adalah ijab. Kemudian kabulnya ketika pembeli bilang, contoh tadi Farhan bilang, oke, saya beli jaket tersebut dengan harga 55.000. Begitu contohnya. Satu lagi saya kasih contoh ya, misalkan antara seperti contoh Arkan sebagai penjual ya, Arkan sebagai penjual, kemudian Halil sebagai pembeli. Halil mau beli sepeda kepada Arkan seharga 2 juta. Terus Arkan bilang begini, harga sepeda ini 2 juta rupiah. Nah, itu sebagai ijab ya, sebagai seorang penjual. Ijab itu contoh ijab. Kemudian kabul ketika pembeli bilang, Halil bilang, oke, saya beli sepeda tersebut seharga 2 juta. Nah, itu artinya kabul ya. Jadi itu contoh ijab dan kabul dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian syarat sah penjual dan pembeli terdiri dari pertama harus balik ya, kemudian berakal sehat, tidak ada pemborosan, suka sama suka. Nah, kemudian apa syarat sah barang yang diperjualbelikan? Barang itu harus suci. Oleh sebab itu tidak sah jual beli barang najis seperti bangkai, babi dan sebagainya, itu tidak boleh. Jadi kalau ustazah pertanyakan apa contoh jual beli yang dilarang, yaitu seperti bangkai, babi ya, anjing, itu tidak boleh, hal-hal yang najis, khamar, narkoba. Kemudian barang itu bermanfaat, oleh sebab itu barang yang tidak bermanfaat seperti lalat, nyamuk dan sebagainya tidak sah diperjualbelikan. Kemudian barang itu milik sendiri atau diberi kuasa orang lain. Barang itu jelas dan dapat dikuasai oleh penjual dan pembeli. Barang itu dapat diketahui kedua belah pihak. Ijab dan kabul dikatakan sah apabila memenuhi syarat, yaitu kabul harus sesuai dengan ijab. Ada kesepakatan antara ijab dengan kabul. Akad tidak dikaitkan dengan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan akad. Misalnya buku ini akan saya jual kepadamu 10.000 jika saya menemukan uang. Tidak boleh ya. Akad tidak boleh berselang lama karena hal itu masih berupa janji. Kemudian hiyar, pengertian al-hiyar menurut bahasa adalah memilih yang terbaik. Hiyar dalam jual beli menurut syar'i ialah hak memilih bagi penjual atau pembeli untuk meneruskan akad jual beli atau membatalkannya. Apa saja macam-macam hiyar, yaitu hiyar majelis. Hiyar majelis yaitu hiyar antara penjual dan pembeli boleh meneruskan jual beli atau membatalkannya pada waktu berada di tempat akad jual beli. Jadi contoh misalkan Rehan mau beli helm dengan Farhan, terus Rehan bilang berapa harganya ini, misalkan dia bilang ini harganya 125.000. Terus Rehan bilang maaf Farhan, saya tidak jadi beli. Nah, itu tidak apa-apa pada saat di situ ya, pada saat masih dalam transaksi tawar menawar. Kemudian hiyar syarat ialah hak memilih antara meneruskan jual beli atau membatalkannya dengan syarat tertentu. Contoh, pembeli berkata kepada penjual, saya membeli baju ini jika anak saya cocok. Apabila baju itu sudah dan ternyata anaknya cocok, maka jual beli dapat diteruskan, tetapi jika anaknya tidak cocok, maka jual beli dapat dibatalkan. Jadi
Sebagai penjual harus kuat mental. Tidak boleh kalau ada orang yang mengembalikan barang selama belum lihat dari 3 hari, itu tidak apa-apa. Kemudian hiyar aib. Hiyar aib adalah hak untuk memilih, meneruskan atau membatalkan jual beli karena ada cacat atau kerusakan pada orang yang tidak kelihatan pada saat ijab kabul. Jadi contoh, misalkan ustazah beli baju sama Lila, kemudian itu baju ada sobek. Kalau ustazah kembalikan lagi kepada Lila dan mengatakan bahwa baju ini sobek, maka Lila harus terima. Kemudian pembatalan jual beli terhadap orang yang menyesal, ya, jika jual beli telah terjadi kemudian pembeli menyesal karena mungkin barang yang dibeli itu keliru atau kemungkinan yang lain dan ia menginginkan pembatalan jual beli, maka sangat dianjurkan kepada penjual untuk menerima pembatalan itu. Misal, ustazah beli jilbab sama Lila, kemudian sampai di rumah ustazah berpikir, kayaknya saya mau beli yang lain saja, ini tidak jadi deh. Terus ustazah kembalikan lagi sama Lila. Nah, itu Lila harus menerima jilbab tersebut. Lila tidak boleh menolak sebagai penjual karena hukumnya itu dianjurkan, ya, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membebaskan jual beli seorang muslim, Allah akan membebaskan kesalahannya. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Nah, itu contohnya, ya. Hikmah jual beli. Nah, dengan jual beli kita dapat mencari dan mendapatkan karunia Allah Subhanahu wa taala. Menjauhi riba, menegakkan keadilan dan keseimbangan dalam ekonomi, kemudian menjaga kehalalan rezeki. Produktivitas dan perputaran ekonomi akan berjalan secara dinamis. Silaturahmi dan memperbanyak jejaring kita di masyarakat. Masing-masing merasa puas. Kemudian penjual dan pembeli masing-masing berlapang dada ketika tawar-menawar sehingga mereka dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menjauhkan orang dari memakan atau memiliki harta yang batil. Oke, thank you very much. Ustazah harap kalian dapat mengerti dengan penjelasannya Ustazah. Ustazah akan kasih soal melalui penjelasan Ustazah tersebut. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.